Kehamilan pada 18 minggu. Ini si ibu dikirim karena dokternya mencurigai adanya kondisi di mana jantung terlihat bergeser dari tempatnya yang harusnya ada di tengah-tengah ya. Sebenarnya tidak bergeser, tapi ini paru-parunya yang tertekan. Paru-paru dari sisi kirinya tertekan karena ada cairan di rongga dada. Jadi cairannya itu mengisi selubung paru-paru. Jadi paru-paru itu kan terbungkus oleh selaput ya. Selaput pleura namanya. Ini yang hitam ini air. Jadi tidak boleh, seharusnya paru-paru tidak ada airnya, kering gitu ya. Ini paru-paru atau rongga dadanya bayi terisi oleh air. Jadi ini efusi pleura yang cukup berat ya, nama istilahnya adalah efusi. Efusi pleura atau pleural effusion, dia mengisi rongga dada. Sementara saya melihat kondisi jantungnya tidak ada kecurigaan apa-apa ya. Ini saya lagi melihat lengkung aorta, jadi posisi jantung dalam posisi memanjang. Ya, permasalahannya ibunya tidak tahu kapan, kok tahu-tahu ada cairan di paru-parunya, ini 18 minggu. Banyak kasus di mana bayi dalam kandungan terisi cairan seperti itu yang harusnya tidak boleh, biasanya karena infeksi. Jadi ibu-ibu kalau sudah melihat kasus seperti ini ya jangan tanya lagi penyebabnya kenapa, dok. Anda ikuti ya, bisa melihat sampai akhir penjelasan ini gitu. Jadi nggak di ujung nanya penyebabnya kenapa, dok, gitu ya. Biasakan menyimak sampai akhir. Jadi kasus-kasus seperti ini biasanya karena infeksi, dan ibu ini kemudian kita lakukan pemeriksaan, saya lupa ada infeksi yang terdiagnosa akhirnya, dan kita langsung terapi antivirus ya. Nah ini bagian rongga dada yang kita lihat seperti kita melihat pakai CT scan ya, tapi ini USG bukan CT scan, aman, tidak ada masalah. Fungsinya saja kita bisa bikin seperti lapisan-lapisan, slice by slice ini seperti ini kita bisa lihat. Ya, jadi kasus efusi pleura atau hidrotoraks. Dok, resikonya apa kalau airnya tidak bisa kering? Ya parunya nggak mau berkembang, parunya akan hipoplasi, akan menciut. Yang sisi kirinya itu ya yang kena air itu. Tindakan yang lain kalau infeksi virus bukan menjadi penyebab, dengan antivirus kita bisa redakan ya. Kemungkinan faktor dari pengeringan cairannya jelek, bisa dari pompa jantung yang jelek, atau fungsi ginjalnya jelek, atau si bayi kekurangan protein berat, ya itu bisa bikin cairan muncul di paru-paru. Dan kalau hal yang sampai ekstrim ya kita harus kuras itu cairannya yang di paru-paru, disedot, ditusuk bayinya dengan jarum lalu cairannya dikeluarkan ya, supaya jantungnya mau memompa dengan baik. Ya bayangkan kalau rongga dada terisi cairan begitu kan, jadi fungsi-fungsinya jadi terganggu ya. Paru-paru nggak mau kembang, jantung tidak bisa memompa dengan baik ya. Jadi
Langkah pertamanya, karena ini saya tidak melihat ada masalah, ya kita tetap anjurkan cek genetika atau NIPT, ya akan membantu. Meskipun kita sudah lihat kondisi yang lainnya tidak ada masalah, struktur semuanya normal, tapi paling tidak NIPT bisa menjawab kalau ada kelainan genetik ya, meskipun tidak berhubungan dengan hidrotorak ini. Dan NIPT itu sekarang sudah sangat-sangat terjangkau ya. NIPT dasar tuh sekarang sudah sekitar 1,3 sampai 1,5 ya. Jadi ibu-ibu juga harus tahu ya, kalau NIPT dasar itu sekarang sudah sangat-sangat terjangkau. Ya tidak perlu saya menyebutkan merek atau trademark dari perusahaannya ya, kita bisa mencari sendiri. Anda bisa tanyakan pada dokter Anda. Harganya sekarang sangat terjangkau untuk kita cek genetik. Struktur lain-lain, struktur otak semuanya tampak normal ya. Tadi yang kita lihat juga tulang hidung juga semuanya bagus. Jadi kecurigaan saya kemungkinan ini ada infeksi virus dan memang sudah terdiagnosa infeksi virusnya ya, saya lupa namanya, dan sudah saya berikan obat antivirus dan ibunya melaporkan bahwa cairan di paru-parunya sudah mulai kempes dok dalam pemberian antivirus itu gitu ya. Syukurlah. Pasien ini bukan pasien saya, jadi dia diperiksa oleh dokternya, saya kembalikan dengan berikut saran dan tata laksana kelolanya ya. Ya ini tulang hidungnya normal. Terus dalam pemantauan 3 minggu setelahnya ya, kemudian dia sudah kempes lagi. Ini pemeriksaan bulan lalu seingat saya. Jadi paru-parunya sudah tidak ada air lagi kata ibunya gitu ya, syukurlah, bagus. Tapi saya tetap anjurkan Bu, tetap nanti dikontrol ya. Kadang-kadang kita lolos itu karena resolusi USG-nya beda. Jadi kadang-kadang settingan kontras untuk melihat cairan itu tidak disetting dengan benar, jadi kadang tidak terlihat ya. Jadi ya tetap saya anjurkan ibu nanti kontrol kembali gitu. Jadi kita juga memastikan benar enggak nanti cairannya sudah hilang ya. Ini cuma paru-paru sisi kiri aja, itu yang hitam itu lambung itu ada di kiri ya. Jadi bayinya ini posisinya sungsang, terus yang membesar isi air itu paru-paru sebelah kirinya yang terisi, kanannya normal. Ini kandung kencing juga kita sudah lihat tidak ada masalah ya. Jadi si ibu sudah menjalani terapi antivirus sampai tuntas dan dia sudah lapor ke saya katanya kempes ya airnya yang di paru-paru gitu, tapi belum kontrol lagi ya, enggak apa-apa, nanti kontrol di dokternya saja. Kalau untuk pertumbuhan janin biometrinya semuanya cocok ya, tidak ada masalah. Dok, infeksi virus apa sih yang bisa masuk? Mulai dari rubella, sitomegalovirus, ingat, COVID juga bisa. Kemudian demam berdarah, cacar, herpes. Sekarang ada lagi H1N1, HMNV. Hati-hati ya, ibunya bisa saja kebal, anaknya, bayinya belum tentu. Jadi selama kehamilan Anda jagalah kondisi Anda, jangan kena flu, batuk, atau apalagi ya influenza itu. Karena infeksi virus juga bisa menyerang ke bayi, tembus dari plasenta ya. Infeksi parasit seperti toksoplasma itu juga bisa. Maka benar-benar harus berhati-hatilah kalau dalam kehamilan.
Ya mudah-mudahan nanti ibunya ini kontrol lagi, jadi saya bisa benar-benar membuktikan kalau terapinya berhasil ya. Jadi ini sebelumnya ada cairan di rongga dada, katanya sekarang sudah hilang cairannya, baik gitu.